Bapak Ibu Saudara, Shalom. Mari kita berdoa sebelum kita membaca firman dan merenungkannya pada hari ini. Kami bersyukur untuk kesempatan hari ini kami akan membaca firman dan merenungkannya. Kami berdoa Allah Roh Kudus kiranya menuntun kami ke dalam kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, pembacaan firman Tuhan hari ini diambil dari surat Roma pasal yang keempat ayat 1 sampai yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah. Tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Adakah ucapan bahagia ini hanya berlaku bagi orang bersunat saja atau juga bagi orang tak bersunat? Sebab telah kami katakan bahwa kepada Abraham iman diperhitungkan sebagai kebenaran. Dalam keadaan manakah hal itu diperhitungkan, sebelum atau sesudah ia disunat? Bukan sesudah disunat, tetapi sebelumnya. Dan tanda sunat itu diterimanya sebagai materai kebenaran berdasarkan iman yang ditunjukkannya sebelum ia bersunat. Demikianlah ia dapat menjadi bapa semua orang percaya yang tak bersunat, supaya kebenaran diperhitungkan kepada mereka. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, bagian ini berbicara kepada kita tentang Abraham yang beriman, maka ia dibenarkan. Bukan berdasarkan perbuatannya, tetapi karena iman percayanya kepada Tuhan. Di dalam bagian ini juga berbicara tentang peraturan tentang sunat. Sunat adalah tanda perjanjian Allah kepada umatnya. Sehingga pada hari ke-8 setelah seorang anak laki-laki lahir, dia diharuskan untuk disunat sebagai tanda perjanjian Tuhan kepada Abraham dan keturunannya. Pertanyaan di sini adalah, apakah Abraham dibenarkan karena melaksanakan sunat? Atau dia dibenarkan terlebih dahulu karena iman percayanya, baru dia melaksanakan perintah Tuhan dalam hal ini sunat, tanda perjanjian Allah. Bapak, Ibu, Saudara, firman Tuhan berbicara kepada kita bahwa Abraham beriman dan itu diperhitungkan sebagai kebenaran. Bukan sesudah ia disunat baru ia percaya, melainkan ia dibenarkan karena ia percaya terlebih dahulu baru melaksanakan tanda perjanjian itu. Hal ini karena di dalam kehidupan kita semua manusia berdosa ada di bawah kuasa dosa. Dalam keberadaan keberdosaan kita, kita tidak mungkin melakukan perbuatan yang dapat dibenarkan oleh Allah. Kita dipanggil, dipilih Tuhan, diampuni, dikuduskan, dibenarkan oleh Allah, barulah kita dimampukan untuk melakukan perbuatan-perbuatan kebenaran.
Itulah yang disampaikan dalam kitab suci kepada kita. Betapa besar anugerahnya dalam hidup kita. Jika kita memulai dengan iman percaya, hendaklah kita melaksanakannya di dalam perbuatan-perbuatan kita. Sehingga tidak ada seorang pun yang bermegah karena dia sanggup, dia kuat, dia hebat melakukan segala tuntutan dari perintah Allah. Tetapi seseorang menyadari dia dapat melakukan sesuatu dan dibenarkan Allah karena dia percaya kepada Tuhan. Dan untuk kita bisa percaya kepada Tuhan pun kita ditopang oleh anugerah Tuhan sendiri. Karena tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan jika bukan karena Roh Allah yang memimpin dia untuk mengaku percaya. Kiranya firman Tuhan menjadi pondasi kita beriman dan pondasi di dalam kita melakukan segala sesuatu yang benar untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk anugerah-Mu ya Tuhan. Kami boleh percaya karena anugerah Tuhan, Engkau membenarkan kami sehingga kami dimampukan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik yang memuliakan nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa, Tuhan memberkati kita semua.